Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru dalam jabatan terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas soal Pritas PPG PAI berdasarkan kisi-kisi Pritas PPG tahun 2022 pada modul perkembangan peserta didik materi pedagogik kisi-kisi nomor 75 sampai 77. Namun sebelum video ini dilanjut, saya ingatkan Bapak Ibu untuk membantu mensupport agar channel ini bisa berkembang dengan like, comment, and subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mengetahui update terbaru dari video saya. Mudah-mudahan channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini bisa dijadikan salah satu referensi Bapak Ibu baik yang akan mempersiapkan diri di dalam melaksanakan pretest PPG PAI maupun yang sedang melaksanakan PPG PAI pada tahun 2022 ini. Semoga channel ini bisa membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita menuju ke kisi-kisi nomor 75 sampai 77. Perlu Bapak Ibu ketahui yaitu materi pedagogik yang membahas modul perkembangan peserta didik. Di sini akan dibahas tentang teori perkembangan intelektual peserta didik, teori perkembangan moral peserta didik, serta teori perkembangan emosional peserta didik. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Kisi-kisi soal nomor 75. Kisi-kisi nomor 75 disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 17 tahun. Mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Berikut contoh soalnya. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget secara berurutan adalah A. Tahap sensori motorik, operasional konkret, praoperasional, dan operasional formal. B. Tahap sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. C. Tahap sensori motorik, praoperasional, operasional formal, dan operasional konkret. D. Tahap praoperasional, sensori motorik, operasional konkret, operasional formal. Bapak Ibu, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, diharapkan Bapak Ibu bisa memahami tentang teori perkembangan kognitif ya, tokohnya yaitu Piaget. Di sini pembahasannya akan saya sampaikan. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensori motorik, usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini juga disebut masa discriminating dan labeling. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal dan ruang waktu sekarang saja. Kemudian yang kedua tahap praoperasional, usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahap praoperasional atau prakonseptual atau disebut juga dengan masa intuitif, anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Disebut juga masa performing operation. Pada masa ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas, menggabungkan, memisahkan, menyusun, mendaratkan, melipat, dan membagi. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal, usia 11 sampai 15 tahun. Tahap ini juga disebut masa proportional thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara deduktif-induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Dari sini sudah jelas ya Bapak Ibu urutannya, yaitu pertama sensori motorik, kemudian praoperasional, konkret, dan formal. Kita kembali ke soal tadi. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, kemudian praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Jawabannya di sini adalah yang B. Lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Masih di kisi-kisi yang sama, yaitu kisi-kisi soal 75. Contoh soal lain. Menurut Piaget, peserta didik usia 12-18 tahun termasuk ke dalam tahap operasional formal yang sudah mampu berpikir secara deduktif dan induktif. Strategi pembelajaran yang kurang tepat digunakan guru pada usia tersebut adalah A. Pembelajaran ekspositori, B. Pembelajaran berbasis masalah, C. Inquiry, D. Discovery. Berikut pembahasannya. Menurut Piaget tadi ya, bahwa ada 4 perkembangan kognitif anak atau siswa ya, dan soal yang diminta yaitu pada tahap operasional formal ya, usia 12 atau 18 tahun. Di sini juga 11-15, berarti masuk yang kategori yang keempat ini ya Bapak Ibu. Kira-kira yang metode atau strategi pembelajaran yang kurang tepat yang mana ya? Di sini kalau kita perhatikan ya, pembelajaran berbasis masalah ini sudah jelas ya, ini berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, bagus. Inquiry ya juga ya di sini karena nanti siswa akan menemukan ya kesimpulan di akhir ya. Discovery juga. Jadi di sini jawaban yang kurang tepat strategi pembelajaran yang digunakan guru pada usia ini adalah yang A ya, pembelajaran ekspositori. Apa itu pembelajaran ekspositori? Berikut saya akan memberitahukan pembahasannya. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai mata pelajaran atau materi pelajaran secara optimal. Salah satu strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru, nah ini ya, berarti ekspositori itu berorientasinya kepada guru ya, teacher center ya, jadi bukan siswa yang aktif namun guru. Sehingga untuk metode atau strategi pembelajaran ya yang kurang sesuai yaitu pembelajaran ekspositori ini, karena siswanya nanti tidak aktif, yang aktif hanya pembelajaran searah dari guru saja. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya yaitu kisi-kisi yang nomor 76. Disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Pada kisi-kisi yang ke-76 ini ya, nanti Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi tentang teori perkembangan moral ya. Kalau tadi teori perkembangan kognitif, sekarang teori perkembangan moral. Berikut contoh soalnya. Ketika keluarga sering ribut atau sering terjadi KDRT, maka anak akan merasa bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya. Maka wajar jika anak-anak yang sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan seperti contohnya tawuran. Ia akan merasa bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Maka dalam teori belajar dan moral, anak tersebut adalah hasil belajar dari A. Trial and error learning, B. Imitation dan modeling, C. Identification, D. Jawaban A, B, dan C salah. Dari sini sudah bisa ditebak ya Bapak Ibu ya, karena di sini anak biasa hidup di lingkungan penuh dengan kekerasan ya, kemudian melihat ya orang tuanya itu KDRT atau melakukan keributan di sini ya, berarti orang tuanya sebagai modeling ya. Jadi di sini nanti seorang anak biasanya akan ya melihat model tersebut ya. Jadi di sini adalah jawabannya yang mana Bapak Ibu? Iya, imitation dan modeling ya. Kemudian contoh soal lain masih kisi-kisi yang sama. Kisah tawuran antar pelajar sebagai erosi moralitas disebabkan oleh kegagalan proses belajar sosial akibat kerapuhan sistem pendidikan dan peranata sosial. Di bawah ini kecuali A. Pendidikan terlalu menekankan aspek kognitif dalam kerangka belajar untuk tahu atau learning to know. B. Kurang memperhatikan arti penting belajar untuk mengerjakan kecakapan hidup, learning to do. C. Karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri, learning to be. D. Kurang memperhatikan belajar mengembangkan keharmonisan hidup bersama, learning to live together. Bapak Ibu, di sini
pernyataan yang kurang tepat ya, atau kecuali yang menyebabkan ya kegagalan proses belajar dengan terjadinya tawuran antar pelajar yang mana ya. Karena pendidikan terlalu menekan aspek kognitif, ini benar. Kurang memperhatikan arti penting belajar, benar. Kurang memperhatikan belajar mengembangkan keharmonisan, benar. Yang kurang benar atau kurang tepat di sini adalah yang C ya Bapak Ibu. Karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri ya. Kalau belajar fokus mengembangkan jati diri, justru insya Allah ya tidak akan terjadi tawuran. Di sini penyebab terjadinya tawuran yaitu 3 faktor ini ya. Pendidikan terlalu menekankan aspek kognitif, kurang memperhatikan arti penting belajar, kurang memperhatikan belajar mengembangkan keharmonisan hidup bersama. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih di kisi-kisi yang sama, contoh soal lain. Pada usia ini adalah usia yang rentan terhadap hal-hal negatif. Mereka sedang mencari jati diri mereka. Jika tidak dikendalikan, maka mengarah ke hal-hal yang merusak. Ini adalah fase A. Identity versus role confession. B. Intimacy versus isolation. C. Generativity versus stagnation. D. Industry versus inferiority ya. Inferiority ini. Bapak Ibu di sini sudah jelas ya, kalau kita perhatikan istilah-istilah ini ya, mereka sedang mencari jati diri ya. Jati diri itu nama lainnya adalah identitas diri ya kan ya. Jadi jawabannya yang mana kira-kira? Iya, yang A ya, identity versus role confession ya. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi nomor 77. Disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah atau masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Setelah tadi perkembangan kognitif, perkembangan moral, sekarang Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi, memahami tentang teori-teori perkembangan emosional. Berikut contoh soalnya. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Sini sudah jelas ya, membina hubungan dan kemampuan ya, karena soal yang diinginkan yaitu jawabannya kecerdasan emosional ya. Seorang peserta didik yang pintar ya atau cerdas dalam membina hubungan dan kemampuan motivasi diri berarti memiliki kecerdasan emosional yang baik ya. Begitupun sebaliknya. Lanjut ke contoh soal lain. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Ini juga sudah jelas ya, jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, sosial emosional ya, karena di sini ada kata-kata mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya ya. Berarti ini kaitannya dengan hubungan sosial ya. Mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik ya. Jadi jawabannya sosial emosional. Lanjut ke contoh soal lain dari kisi-kisi nomor 77 ini. Fitri adalah anak didik sekolah SD. Fitri adalah anak didik sekolah SD. Dia banyak bertanya dalam segala hal, sehingga terkesan cerewet, juga memiliki ide-ide pada hal-hal yang berbau fantasi. Gejala tersebut dalam perkembangan psikososial terjadi pada tahap A. Industri versus inferiority, B. Inisiatif versus guilt, C. Trust versus mistrust, D. Autonomy versus shame. Bapak Ibu di sini diharapkan ya nanti bisa mengidentifikasi dari contoh-contoh perilaku peserta didik ya. Itu kira-kira masuk ya dalam gejala perkembangan psikososial atau sosial itu yang mana ya. Banyak bertanya dalam segala hal, terkesan cerewet, memiliki ide-ide pada hal-hal. Nah, ini ada kata-kata memiliki ide-ide gitu ya. Berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Iya, inisiatif
Guil ya, yang B. Lanjut ke contoh soal lain. Aldi adalah anak didik sekolah SMA. Sepertinya dia ingin mencari identitas dirinya. Aldi yang sudah beranjak menjadi remaja mulai 9 tahun ya, ini maksudnya, ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat. Namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Gejala tersebut dalam perkembangan psikososial terjadi pada tahap A. Industry inferiority, B. Ego identity versus role on fashion, C. Trust versus mistrust, D. Autonomy versus shame. Bapak Ibu, di sini istilah kata-kata yang bisa digunakan untuk kunci jawaban ini apa? Sudah beranjak menjadi remaja, ingin tampil memegang peran sosial, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan ya. Di sini berarti yang jawabannya apa ya Ibu? Iya, jawabannya adalah ini yang ego identity versus role on fashion ya. Lanjut ke contoh soal lain dari kisi-kisi yang ke-77 ini. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya. Namun kenakalannya tidak dapat dicegah begitu saja karena tahap ini anak sedang mengembangkan kemampuan motorik dan mental. Sehingga yang diperlukan justru mendorong dan memberikan tempat untuk mengembangkan motorik dan mental. Gejala tersebut dalam perkembangan psikososial terjadi pada tahap A. Industry versus inferiority, B. Ego identity versus role on fashion, C. Trust versus mistrust, D. Autonomy versus shame. Di sini jawabannya ya adalah yang D ya, autonomy versus shame, yaitu sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya ya. Berikut untuk pembahasannya dari beberapa soal tadi, saya jadikan satu saja. Ada beberapa ya fase perkembangan dan perkembangan perilaku anak. Ketika umur 2 sampai 3 tahun, di sini ada yang namanya istilah autonomy shame ya. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya ya. Kemudian yang kedua, usia 4 sampai 5 tahun, ada istilah inisiatif versus guilt. Banyak bertanya dalam segala hal, terkesan cerewet ya. Nah, kemudian ada industri versus inferiority, sudah bisa mengerjakan tugas sekolah, termotivasi untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan untuk kurang hati-hati. Kemudian ada ego identity versus role on fashion. Manusia ingin mencari identitas dirinya. Anak yang sedang beranjak menjadi remaja mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat, namun masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Kemudian ada intimacy isolation. Manusia sudah mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang tua, membangun bahtera rumah tangga bersama calon pilihannya ya. Jadi dari soal-soal tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, jawabannya seperti itu, dan ini adalah pembahasannya. Demikian untuk pembahasan materi pedagogik pada modul perkembangan peserta didik ya, kisi-kisi nomor 75 sampai 77. Untuk pembahasan kisi-kisi yang lainnya terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dijadikan referensi Bapak Ibu untuk belajar dalam rangka mempersiapkan nanti menghadapi pretest PPG PAI di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan saya doakan semoga Bapak Ibu berhasil dan bisa lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.